Dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 3 saya akan baca demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus padanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Ya, dari pembacaan ini kita sudah tahu ya ceritanya bahwa ada perkawinan di Kana di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang ke situ. Dan kalau Yesus diundang itu berarti Yesus itu dekat dengan yang punya hajatan, yang punya pesta. Yesus ini berarti dekat hubungannya dengan pengantinnya. Makanya Yesus diundang ke situ. Undangan itu sebenarnya nggak terlalu penting, tetapi yang penting adalah pengantinnya. Ya, jadi undangan itu kan banyak. Yang terpenting dalam sebuah undangan pernikahan itu kan bintangnya itu kan pengantin. Semua mata tertuju kepada pengantin. Ya seperti kita kalau menghadiri satu undangan pernikahan, kita kan tahu siapa namanya, di mana tempatnya, dan siapa nama, yang paling penting siapa yang menikah itu. Tetapi di sini kita tidak menemukan siapa nama pengantin itu. Justru yang menonjol di sini adalah Yesus. Karena dikatakan ketika pesta itu kehabisan air anggur, Yesus lalu membuat mujizat, dia mengubah air menjadi anggur. Ini cerita yang sederhana sekali sebenarnya. Tetapi kita perhatikan, Yesus dalam pesta itu tidak menonjol. Karena Yesus membuat air jadi anggur itu tidak diketahui oleh baik pemimpin pesta maupun yang punya pesta, tidak tahu menahu tentang anggur itu. Mereka nggak tahu kalau pesta itu habis anggur. Dan Yesus nggak menonjol pada waktu itu. Tetapi yang kita baca di sini justru yang menonjol adalah Yesus. Bahkan pada waktu itu dikatakan pemimpin pesta tidak tahu dari mana anggur itu. Yang tahu hanya pelayan-pelayan tadi. Jadi sederhana sekali acara itu sebenarnya. Dan Yesus di situ tidak mau menonjolkan diri. Dia tidak mau mencuri perhatian dari yang punya pesta. Dia sangat mengerti itu. Yesus tidak mau menonjol. Dia hanya melakukan sesuatu untuk menyelamatkan pesta ini. Untuk menghindari rasa malu dari pesta ini. Kalau pesta ini kehabisan anggur, tamu-tamunya masih berdatangan, dan tentu akan jadi malu yang punya pesta. Tapi itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dia menyelamatkan pesta itu dengan membuat mujizat. Dan dia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Biarlah semua perhatian tertuju kepada pengantin. Tapi yang kita baca ini justru Yesuslah yang paling menonjol. Yesuslah yang bintang utamanya dalam firman Tuhan ini. Apa arti bagi kita bahwa sesederhana apapun yang kita lakukan, kalau kita melibatkan Yesus di situ, itu akan menjadi istimewa. Kita melakukan sesuatu yang sepele mungkin, tapi kalau Yesus dilibatkan di situ, itu menjadi sangat berarti.
kita melayani Tuhan dengan cara yang sederhana, tidak kelihatan, tapi untuk kemuliaan Tuhan itu menjadi berarti. Kita berkorban untuk kemuliaan Tuhan, mungkin tidak banyak, tapi itu berarti. Asalkan Yesus dilibatkan di situ, maka apapun yang kita kerjakan menjadi sangat berarti dan semua tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah setiap rekan-rekan yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Engkau mengajari kami, kalau kami melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu, maka itu akan menjadi berarti. Berkatilah mereka, keluarganya, pekerjaan mereka, usaha mereka. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.